Salam, salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, selamat pagi. Hari ini bersukacita bisa bersekutu bersama melalui ibadah program streaming. Majelis Gereja mengucapkan selamat beribadah Minggu 19 April 2020. Dalam persekutuan keluarga-keluarga di rumah masing-masing. Ibadah yang kita lakukan saat ini tanpa mengurangi nilai-nilai iman dan persekutuan, kiranya kita tetap mampu dan menghayati makna ibadah dengan tetap percaya bahwa Tuhan di tengah-tengah kita semua. Ini semua kita lakukan sebagai tanggung jawab dan kesaksian dalam mendukung himbauan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Selanjutnya, warta jemaat. Ibadah Minggu. Ibadah Minggu bulan April 2020 memperhatikan himbauan pemerintah tentang social distancing, maklumat Kapolri, PGI, Sinode GKJ, PGIW Jabar, dan situasi yang ada, maka di bulan April Majelis GKJ Kira Condong masih menerapkan ibadah keluarga. Ibadah Minggu yang biasanya dilaksanakan di gereja sekarang dilaksanakan di rumah masing-masing untuk kelancaran ibadah rumah tangga keluarga tersebut, maka akan didistribusikan panduan ibadah beserta teks khotbah dan video khotbah melalui WA. Saat ini GKJ Kiara Condong juga menyediakan layanan ibadah online yang dapat dilihat di akun YouTube GKJ Kiara Condong yang dimulai pukul 8.30. Aksi sosial. GKJ Kiara Condong mendapatkan bantuan dari PGI dalam bentuk voucher total senilai 4 juta rupiah, klasis Citandui 2 juta rupiah, dan salah seorang warga jemaat GKJ Kiara Condong berupa 500 buah masker. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada beberapa warga GKJ Kiara Condong dan masker akan dibagikan kepada warga sekitar gereja. Apabila jemaat ada yang ingin membantu jemaat yang terdampak ekonomi karena pandemi COVID-19 ini, bantuan dapat dikirimkan melalui rekening gereja dengan berita aksi peduli sesama. Remaja. Komisi Remaja GKJ Kiara Condong akan mengadakan dolan yang berarti doa online untuk anak-anak remaja pada hari Sabtu 25 April 2020 mulai pukul 15 WIB melalui aplikasi Zoom. Untuk linknya akan di-share melalui WA Group Remaja. Katekisan. Karena situasi terkini terkait penanganan COVID-19, himbauan pemerintah untuk social distancing, maka kegiatan relokasi, pendadaran, dan pelaksanaan CD ditunda pelaksanaannya. Pada dasarnya Majelis Gereja menerima dan menindaklanjuti permohonan tersebut. Pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan yang ada dan akan dirapatkan kembali. Informasi selanjutnya menyusul. Warta gereja selengkapnya dapat dibaca melalui warta gereja soft copy yang di-share melalui WA gereja. Persembahan. Untuk persembahan ibadah saat ini dapat dimasukkan dalam amplop bertuliskan tanggal ibadah dan diberikan ke gereja ketika Bapak Ibu ke gereja atau transfer ke rekening gereja. Majelis Gereja juga menyediakan kotak persembahan selama masa social distancing dan bisa diaturkan persembahan tersebut dengan dimasukkan dalam kotak-kotak yang disediakan di gereja.
kami tekankan untuk pesan pastoral majelis gereja, juga himbauan pemerintah social distancing, majelis gereja perlu untuk membatasi kegiatan bersama. Kegiatan kita tunda sampai waktu yang baik dan aman bagi semua jemaat dapat bergereja seperti semula. Jemaat yang terkasih, untuk petugas ibadah hari ini, Minggu 19 April 2020, ibadah akan dilayani oleh Pendeta Yohan Purwanto, STH, dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Pengiring pujian Bapak Sri Marioto, song leader Ibu Wati, sound system multimedia Bapak Anjar dan Bapak Kristanto. Majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, marilah kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Jemaat yang terkasih, pada minggu ini tema kita adalah Aku Percaya, Maka Aku Bersaksi. Dengan tema ini kita menghayati panggilan Tuhan kepada setiap orang percaya untuk bersaksi. Namun sekaligus juga mengingatkan kita bahwa bersaksi harus didasari percaya. Marilah kita senantiasa teguh dalam iman dan membagikan iman itu dengan kesaksian nyata. Mari kita memuji PKJ 13 ayat 1 dan 2. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Marilah dengan penuh keyakinan, ibadah Minggu Paskah kedua ini kita kuduskan dengan pengakuan bersama demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai saudara. Jemaat dimanapun saudara berada, saya persilahkan untuk duduk kembali. Di tengah situasi yang seperti ini, saya tetap mengajak untuk kita berserah dan memuji Tuhan. Mari kita memuliakan namanya melalui pujian Jalan Hidup Tak Selalu.
Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Kita akan mendengarkan hukum kasih di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Dan kita sebut juga sebagai hukum Tuhan yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Hukum ini mengajak kita untuk saling mengasihi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dalam situasi saat ini, sungguh itu merupakan ujian bagi kita. Bagaimana kita tetap mengasihi orang-orang di sekitar kita dalam situasi penerapan social distancing, dalam situasi keprihatinan karena penyebaran virus corona ini. Banyak hal yang belum bisa kita lakukan, belum bisa kita tunjukkan sebagai bukti kasih kita pada Tuhan dan sesama. Marilah kita bersama menyesali dosa di dalam doa. Ya Tuhan, ampuni kami manakala kami belum mampu hidup di dalam terang kasih-Mu itu. Kami masih sering egois, tidak peduli. Padahal keprihatinan begitu banyak terjadi di sekitar kami. Bahkan justru yang terjadi adalah emosional. Kami seringkali marah-marah karena situasi yang menghimpit kejenuhan. Kami harus berdiam diri di rumah. Kejenuhan ada di dalam hati kami. Ajarlah kami untuk bersabar, mengasihi, dan juga mengasihi Engkau melalui ketekunan doa dan juga ketekunan di dalam beribadah. Ya Tuhan, inilah doa penyesalan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Mari kita nyatakan penyesalan dosa dengan nyanyian Bila Ku Renung Dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu, kasih sayangmu kadang menjelma, kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Terimalah berita anugerah Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57 yang demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Hidup kita sudah tidak lagi di bawah kuasa maut, sudah tidak lagi di bawah kuasa dosa, tetapi di bawah kuasa anugerah Allah. Mari kita menyatakan syukur kita dengan bangkit berdiri. Kita menyanyikan, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Jemaat di rumah, dimanapun saudara berada, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau
dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Jemaat, saya persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami saat ini menyiapkan hati kami. Kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus yang menaungi hati dan pikiran kami, sehingga siap untuk mendengar firman-Mu itu. Firman boleh menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, dan menjadi terang dalam kehidupan kami. Inilah ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat di rumah. Tuhan berkati mereka yang mengikuti ibadah ini, dan firman ini boleh menjadi bagian yang membentuk hidup kami. Kami menyerahkan hamba-Mu ini dalam terang dan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan saat ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14a dan dilanjutkan ayat 22 sampai ayat 32. Dan kemudian Yohanes 20 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul terlebih dahulu. Kisah Para Rasul 2 ayat 14a, dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 32. Yang demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, dilanjutkan ayat 22 sampai 32. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku
aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dilanjutkan Yohanes 20 ayat 29 sampai dengan 31. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Shalom, jemaat dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di rumah masing-masing dimanapun saudara berada, biarlah tidak mengurangi semangat kita di dalam beribadah dan menjalani kehidupan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini dengan tema "Aku percaya, maka aku bersaksi." Jemaat, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua memiliki pengalaman. Tapi ternyata tidak semua pengalaman itu mampu mengubah hidup kita. Ada sebagian pengalaman yang itu hanya berhenti menjadi sebuah ingatan, hanya menjadi memori di pikiran kita. Atau bisa juga secara ilmiah itu sering disebut secara kognitif. Hanya menjadi ingatan kita. Misalnya saja ketika dulu saya itu SMP, dalam pelajaran tata boga
itu diajari berbagai cara memasak. Lodeh, tongseng, gulai, oseng, dan sebagainya. Bumbunya apa saja, cara memasaknya bagaimana. Tetapi kalau sekarang saya itu disuruh memasak, wah saya nggak bisa. Sekarang bisanya masak Indomie. Bapak Ibu mesti juga di rumah sering ya masak Indomie ya. Karena di rumah social distancing, mau belanja takut, sehingga sering masak Indomie. Tapi sebenarnya ketersediaan pangan sampai saat ini sebenarnya masih cukup aman. Tetapi bagi beberapa orang, pengalaman itu rupa-rupanya bisa mengubah kehidupannya. Karena dia pengalaman praktek memasak, lalu pengalaman itu kemudian dipraktekkan, benar-benar kemudian merubah hidupnya. Karena dia pandai memasak, lalu kemudian menjual makanan, buka catering, dan sebagainya. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin adik-adik dan anak-anak yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus juga punya banyak pengalaman yang menarik. Nah, saat ini kita sering melakukan cuci tangan. Ini adalah pengalaman yang saya rasa sering kita lakukan. Dulu pernah adik-adik melakukan. Sebelum makan, sesudah makan, cuci tangan. Menghindari penyakit. Kalau tidak cuci tangan, kotor. Lalu sakit perut. Tapi sekarang adik-adik, cuci tangan itu menjadi lebih penting. Karena kita saat ini sedang berhadapan dengan penyakit yang lebih berbahaya. Nah, tentu adik-adik tahu, yaitu adalah virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sering-seringlah cuci tangan. Habis keluar dari rumah, sebelum masuk rumah lagi, harus cuci tangan. Itu pengalaman yang merubah gaya hidup. Kalau kita perhatikan di dalam bacaan kita, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan ayat 32, Petrus juga memiliki pengalaman hidup bersama Yesus, pengalaman menyaksikan sendiri bagaimana kisah hidup Yesus. Sejak dia dipanggil menjadi muridnya, kemudian Tuhan Yesus berkarya, mengajar, melakukan mujizat, ditangkap, disalib, dan kemudian mati di kayu salib. Lalu Tuhan Yesus mendatanginya, memberitakan bahwa dia sudah bangkit. Pengalaman itu bagi Petrus bukanlah pengalaman yang hanya berhenti di dalam ingatan saja. Tetapi pengalaman itu menjadi sebuah pengalaman yang merubah hidupnya. Oleh sebab itu di dalam Kisah Para Rasul diceritakan Petrus dengan berani berkhotbah, menjelaskan. Sekalipun banyak orang yang menentang, tetapi dia tetap dengan berani menjelaskan. Yesus yang bangkit,
adalah benar-benar Yesus Sang Mesias. Ayat 32 dikatakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kami semua adalah saksi. Jadi bagi Petrus, pengalaman itu adalah pengalaman yang benar-benar mengubah hidupnya, sehingga memampukan dia untuk bersaksi. Hal ini sesuai dengan maksud dari Injil Yohanes ditulis. Dikatakan di dalam ayat 30 dan 31, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kisah Injil dicatat bukan hanya untuk menjadi buku sejarah, bukan hanya sekedar kita itu tahu Yesus lahir ke dunia di Bethlehem di kandang domba, lalu bertumbuh dewasa, kemudian dia memanggil murid-murid, berkarya melakukan mujizat, lalu kemudian ditangkap, kemudian mati di kayu salib, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit, dan seterusnya. Bukan hanya sekedar kita itu tahu, tetapi supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan setelah percaya kemudian oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kita memperoleh hidup di dalam nama Yesus. Hidup kita bukan hidup untuk diri kita sendiri saja, tetapi hidup kita adalah hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Karena hidup kita yang baru adalah hidup yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai ini menjadi sesuatu yang hanya menjadi ingatan saja, menjadi memori di otak saja, tapi benar-benar itu harus merubah gaya hidup kita, pola hidup kita, tingkah laku kita. Anak-anak menjadi semakin sadar pentingnya berdoa. Itu berarti berubah. Kemudian yang dewasa semakin sadar, bukan hanya berdoa tetapi juga melayani Tuhan. Di tengah kehidupan gereja itu membutuhkan kehidupan pelayanan. Semakin sadar. Dan kemudian semakin sadar lagi bahwa hidupnya itu adalah kesaksian. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi hidupnya itu adalah sebagai sumber kesaksian. Adik-adik dan juga seluruh jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya itu bertanya, 40 hari Tuhan Yesus setelah bangkit, sebelum dia itu naik ke surga, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Mari kita baca kitab suci. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang Tuhan Yesus lakukan adalah bersaksi. Dia memberitakan kebangkitannya kepada perempuan-perempuan.
Dia datang kepada murid-muridnya memberitahukan bahwa sudah bangkit. Dia datang kepada Thomas yang tidak percaya itu. Sebelum aku mencucukkan di bekas luka, Yesus datang meyakinkan Thomas bahwa aku sudah bangkit. Di perjalanan menuju Emmaus, sampai-sampai ada lelucon, potong rambut pun Tuhan Yesus itu enggak sempat, rambutnya tetap panjang. Ya, ini hanya sebuah intermezzo saja. Tapi sungguh kehidupan Yesus adalah hidup yang dipakai untuk bersaksi, menjadi sumber kesaksian. Kesempatan yang ada sungguh-sungguh dimanfaatkan untuk bersaksi. Nah, tema kita saat ini, aku percaya maka aku bersaksi. Di dalam situasi yang seperti ini, pengalaman yang menarik, tapi biarlah kisah Yesus bukan hanya untuk kita ingat, tapi itu benar-benar mengubah kehidupan kita, mendorong kita untuk berani bersaksi. Di tengah situasi yang memprihatinkan saat ini, banyak orang miskin semakin miskin, banyak orang yang ekonominya sulit makin sulit saat ini, banyak orang yang susah makan ya saat ini makin susah makan. Banyak orang sakit makin repot, makin sakit saat ini. Nah, kita harus bersaksi dengan cara yang tepat tentu saja. Tetap memperhatikan protokol kesehatan, tetap memperhatikan kesehatan diri sendiri, tetapi karena kita percaya, itulah yang mendorong kita untuk bersaksi. Demikian juga GKJ Kiara Condong. Dan bersaksi salah satunya adalah dengan membantu orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita memasuki saat teduh. Saat teduh cukup. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mohon untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya kita memperbarui iman kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat, dan Bapak Ibu, anak-anak, setelah ibadah ini juga dipersilahkan untuk melanjutkan doa
saling mendoakan satu dengan yang lain. Saat ini mari kita memasuki doa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur penyertaan-Mu yang melingkupi kami. Sejauh ini Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, namun memang kami juga merasakan melewati hari-hari ini tidak mudah. Kami berdoa untuk Jemaat GKJ Kiara Condong di dalam fisik lemah, Tuhan memberkati mereka. Bapak Bandi, Bapak Marsito Hadi, Ibu Ira Sudianto, Adik Matiu, Bapak Yatno, Ibu Erni, Ibu Pujiono, Ibu Imam Haryadi, Ibu Subagio, Ibu Pujo Sujarwo, dan jemaat lain yang tidak bisa kami sebutkan seluruhnya, Tuhan kiranya memberkati. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, baik GKJ Kiara Condong maupun gereja yang lain. Di tengah situasi seperti ini, Tuhan juga pelihara kami mampu untuk tetap melakukan kegiatan pelayanan dan kesaksian sebagai tugas gereja. Tuhan berkati majelis, pendeta, diaken, penatua, dan organisasi gereja Tuhan pakai justru untuk juga membantu pemerintah di dalam memberantas COVID-19. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk GKJ Kiara Condong, Tuhan lindungi jemaat-Mu, dan Tuhan juga kiranya berikan kekuatan kepada kami. Ya Tuhan, kami serahkan juga kepada-Mu pemerintah, tim medis, ilmuwan, dan orang-orang yang juga terlibat untuk melayani umum, sehingga tercipta kondusivitas kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, pelayanan publik tetap boleh berjalan dengan baik. Engkau yang memelihara dan melindungi mereka. Kami berdoa juga untuk korban yang terjangkit virus corona, Tuhan berkati, kuatkan, berikan kesembuhan. Dan yang tercipta bukanlah ketakutan, tetapi adalah kami bersama-sama bekerja sama untuk memberantas penyebaran virus corona ini. Dan biarlah semuanya segera berakhir ya Tuhan, kami boleh melakukan aktivitas kami kembali seperti sedia kala. Tuhan, di tengah situasi ini kami juga introspeksi betapa manusia adalah makhluk yang lemah. Oleh sebab itu kami senantiasa dekat dan mohon pertolongan-Mu saja. Ya Tuhan, inilah doa kami, terselip dosa di dalam kehidupan kami, ampunilah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Namun terlebih dahulu marilah kita dengar firman Tuhan. Sebagai dasar kita akan mengumpulkan persembahan yang terambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8 dan 9. Demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Marilah kita kumpulkan dan kita sambil memuji nama Tuhan dengan PKJ nomor 264 yang bait yang pertama. Tuhan.
Mari kita aturkan di dalam doa. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Mengetahui. Kami bersyukur oleh karena segala pemeliharaan-Mu yang tiada putus-putus. Engkau melihara kehidupan kami di saat kami di dalam kegelisahan oleh karena wabah corona. Pemberian-Mu Tuhan, baik sandang, pangan, papan, dan kesehatan, terpujilah nama-Mu oleh karena Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang selalu memperhatikan kehidupan kami setiap saat. Di tengah kebaktian ini Tuhan, kami Engkau perkenankan untuk mempersembahkan sedikit dari pemberian-Mu yang begitu besar, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan penataan pembangunan gereja, persembahan syukur, maupun persembahan yang lain, terutama persembahan akan hidup kami. Kuduskanlah benda mati lambang kesetiaan kami ya Tuhan. Saudara kami yang Tuhan percaya mengelola persembahan ini, Tuhan berkati, berilah roh kebijaksanaan sehingga mampu dan dapat menggunakan persembahan ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih firman yang disampaikan kepada kami, kiranya firman tersebut dapat kami jadikan penerang dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga Tuhan sadarkan segala perbuatan kami selama ini. Untuk itu kami akan menjalani hidup untuk melayani Tuhan. Ampuni segala dosa kami apabila kami mempersembahkan persembahan ini terselip dosa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami sampaikan, dan yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang saudara-saudara, anak-anakku yang saya kasihi untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan nyanyian pengutusan, Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam
pakailah hidupmu sebagai sumber kesaksian. Karena kita telah percaya, oleh sebab itulah kita harus bersaksi. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tetap berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan menyanyikan Kasih Tuhan Mengiringimu. Kasih Tuhan dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kepada seluruh jemaat GKJ Kiara Condong dan juga bagi yang menyaksikan ibadah ini, kami atas nama Majelis GKJ Kiara Condong mengucapkan selamat hari Minggu. Terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada Komisi Ibadah yang telah menyelenggarakan ibadah ini, kepada Majelis Gereja yang bertugas, pihak-pihak lain yang mendukung serta dukungan jemaat seluruhnya yang telah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Doa kami, kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat, ikuti himbauan pemerintah. Jagalah kesehatan dengan baik. Tuhan memberkati kita. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, sanggup mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan.
Tiada yang seperti Engkau.